Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan penggunaan platform Bambuzel sebagai media pembelajaran berbasis permainan virtual. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Retno Wulan. Saya mewakili dari tim kami Iskai Community sekaligus sebagai instruktur dalam pelatihan kali ini. Izinkan saya mewakili rekan kami untuk membuka pelatihan pada hari pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelatihan bisa berjalan dengan lancar. Dari hari pertama sampai dengan hari keempat pelatihan tidak ada halangan yang berarti, baik dari pihak peserta maupun pihak panitia. Sebelum kita mulai untuk pelatihannya, di sini saya akan membahas beberapa hal penting yang mungkin akan sering Bapak Ibu tanyakan. Yang pertama terkait dengan media untuk pelatihan ini. Pelatihan ini akan dilaksanakan melalui kanal YouTube Iskai Community untuk video pelatihannya, dan untuk sebagai wadah untuk berdiskusi kami menggunakan grup Telegram Iskai Community. Video pelatihan akan kami posting setiap pukul 13.00 di kanal YouTube kami, dan Bapak Ibu silakan bisa menonton video pelatihannya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, untuk Bapak Ibu diharuskan untuk bisa melengkapi form presensi, dan untuk linknya juga akan kami share di grup Telegram. Setelah Bapak Ibu melengkapi presensi, silakan ditunggu karena untuk perekapan akan kami lakukan secara bertahap. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa atau sudah mengisi presensi namun di rekapan checklist presensi belum terchecklist oleh admin kami, tidak perlu khawatir, silakan ditunggu ya, karena untuk perekapan kami lakukan secara bertahap. Berikutnya kami informasikan tentang kriteria kelulusan. Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus dalam pelatihan ini jika yang pertama Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta pelatihan yang bisa dilihat dari lampiran daftar peserta di surat undangan yang sudah kami share juga di grup Telegram. Kemudian syarat yang kedua yaitu Bapak Ibu melengkapi presensi minimal 3 dari total 4 hari pelatihan. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin menghendaki adanya perubahan data baik nama lengkap maupun instansi, bisa segera menghubungi admin kami baik melalui WA maupun Telegram. Dan jika selama pelatihan ini Bapak Ibu mengalami kendala atau kesulitan, Bapak Ibu silakan bisa berkomentar di grup Telegram, bisa juga japri admin kami. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk hal-hal penting, beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Semoga pelatihan bisa berjalan dengan lancar dan bisa dipraktekkan dengan baik di kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti pelatihan hari pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan penggunaan platform Bambuzel sebagai media pembelajaran berbasis permainan virtual. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di kesempatan hari pertama pelatihan ini bersama dengan saya Retno Wulan, kita akan terlebih dahulu berkenalan ya tentang apa itu game based learning, kemudian apa itu game edukatif, dan lalu kita juga berkenalan dengan kelebihan-kelebihan dari Bambuzel. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama kita bahas dulu apa itu game ya. Jadi kata game itu berasal dari bahasa Inggris. Tentu kan kata game ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Dari dulu kita sudah terbiasa untuk mendengar kata game. Nah, game itu berarti permainan. Nah, permainan adalah salah satu jenis kegiatan bermain di mana pemainnya itu berusaha meraih tujuan dari permainan tersebut dengan melakukan aksi sesuai dengan aturan pada permainan. Jadi permainan itu pasti memiliki aturan, dan aturan-aturan tersebut diarahkan supaya bisa dicapai. Jadi pemain tersebut tidak hanya memenangkan permainan dari segi skornya saja, tapi juga harus memenuhi peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu supaya seru bisa dimodifikasi. Jadi misalnya kalau dalam hal pendidikan, misalnya menjawab benar maka diberi skor, jika tidak menjawab maka 0, jika menjawab tapi salah minus, seperti itu ya. Jadi siswa bisa untuk mempertimbangkan lebih matang sebelum menjawab pertanyaan, jadi tidak asal-asalan, seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas tentang game edukasi.
Apa itu game edukasi? Jadi game edukasi adalah game yang memiliki konten atau berisi tentang pendidikan. Ya. Jadi game ini bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sadar maupun tidak disadari, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pengajar atau pendidik, seperti itu ya. Game edukasi bertujuan untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pembelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan, gitu ya. Jadi dengan adanya game ini, maka siswa akan tertarik dalam belajar, ya, sehingga minatnya dalam belajar juga akan meningkat. Game edukasi ini sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita biasa untuk membuat game itu misalnya dengan flashcard secara manual, dengan role play, dan kita harus menyiapkan alat dan bahan. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa membuat game edukasi dengan media online ya. Jadi sudah banyak sekali tersedia platform-platform yang bisa kita manfaatkan baik secara gratis maupun berbayar ya, hanya dengan bermodalkan kuota internet, yang mana kan kuota internet itu sudah sangat lumrah ya, sudah seperti kebutuhan pokok ya. Jadi tidak itu sangat praktis sekali. Jadi kita tidak perlu banyak waktu, tidak perlu banyak biaya dan tenaga, kita sudah bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Oke, kita kembali ke manfaat dari game edukasi. Nah, game edukasi ini akan yang pertama memancing minat belajar ya. Siswa saat ini kan sudah terbiasa untuk melihat media-media yang bergerak, berwarna-warni, menarik ya, yang akan menstimulasi dia untuk tertarik seperti itu ya, akan memancing minatnya dia. Kalau misalnya kita memberikan game yang itu saja atau pembelajaran yang monoton, tentu saja siswa akan lebih tertarik dengan gadgetnya daripada dengan pelajaran itu sendiri. Nah, makanya ini kita harus bisa membawa atau menggunakan gadget sebagai salah satu media pembelajaran. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik ya, karena disajikan dalam bentuk game tadi. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif ya, karena game-game tersebut kan akan memaksa siswa untuk bisa berinteraksi ya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kemudian proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja ya, karena tadi diakses secara online, bisa menggunakan device-nya siswa, itu tentu saja bisa diakses kapan saja saat siswa itu ada waktu luang ya. Jadi tidak hanya saat pembelajaran di kelas, bisa juga saat siswa ada waktu luang, misalnya menunggu antrian ya, atau misalnya sedang perjalanan suntuk, dia sambil bisa bermain game sambil belajar. Sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar bisa meningkat ya. Karena pelajaran tidak lagi monoton dan tidak lagi itu saja, tidak lagi textbook itu saja, maka siswa akan lebih tertarik ya. Jadi proses siswa itu memiliki motivasi yang positif gitu ya dalam belajar. Berikutnya kita bahas tentang game based learning. Apa itu game based learning? Jadi game based learning atau pembelajaran berbasis game itu adalah metode pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan yang bertujuan untuk membantu memudahkan proses pembelajaran ya. Membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maiga yang mengatakan bahwa bermain merupakan bagian penting dalam lingkungan belajar gitu ya. Jadi bermain ini bisa digunakan dalam ice breaking, misalnya saat awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran atau di tengah-tengah proses belajar di mana konsentrasi siswa sudah mulai hilang ya atau berkurang, sudah mulai ada yang ngantuk. Kita bisa menyajikan game-game ini sehingga siswa bisa lebih konsen lagi dan pada akhirnya bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran ya, karena suasana hatinya jadi meningkat ya. Kemudian
minatnya juga meningkat seperti itu ya. Jadi pada akhirnya tujuan pembelajaran bisa lebih mudah tercapai. Ini ya, jadi yang menyatakan bahwa bermain merupakan bagian penting dalam lingkungan belajar ya, karena bisa meningkatkan pengalaman belajar, suasana hati, dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya ya, alasan perlunya atau pentingnya dari GBL. Yang pertama, teknologi ini berkembang pesat ya. Pendidik perlu lebih adaptif dan kreatif agar proses KBM bisa selalu relevan. Jadi akhir-akhir ini perkembangan teknologi dalam pendidikan itu maju sangat pesat ya. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang banyak memicu para penemu-penemu ya untuk bisa menciptakan suatu platform-platform baru yang lebih inovatif, dan platform-platform lama yang sudah pernah ada itu bisa dipugar lagi ya, diupdate lagi menjadi platform yang bisa diakses atau digunakan dengan lebih masif seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan untuk membuat game. Misalnya ada Bamboozle ini ya. Ada juga yang kemarin-kemarin sudah kita buat, misalnya ada Quizlet, Quizzes ya, Kahoot misalnya, kemudian ada Wordball dan sebagainya. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti pelatihan ISKA pasti sudah sangat familiar ya. Nah, salah satunya adalah si Bamboozle ini ya. Nah, teknologi kan berkembang pesat. Nah, pendidik itu perlu memang belajar sedikit demi sedikit ya, mengikuti perkembangan zaman, sehingga karena siswa-siswa kita juga berbeda ya, siswa-siswa kita itu juga semakin maju. Untuk bisa mendapatkan perhatian dari siswa itu kita perlu untuk up to date ya. Jadi supaya proses belajar lebih mengajar itu lebih relevan ya, atau sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, poin berikutnya ya tentang minat ya dari siswa kita saat ini ya. Generasi saat ini umumnya menyukai sesuatu yang kreatif ya. Yang kreatif, yang menarik, berwarna-warni, praktis dan menyenangkan termasuk saat belajar ya. Kemudian berikutnya adanya kompetisi dan kerjasama bisa meningkatkan motivasi. Nah, dengan adanya Bamboozle ini kita bisa membuat asesmen ya atau penilaian itu bisa lebih menyenangkan, karena kan siswa itu nanti akan dikelompokkan per kelompok-kelompok lalu mengerjakan atau menjawab soal secara rebutan seperti itu, dan ada poinnya, jadi ada kompetisi dan ada kerjasama dalam kelompok juga sehingga motivasinya meningkat. Berikutnya adanya umpan balik ya atau feedback yang cepat membuat siswa itu mencari alternatif pemecahan masalah, yang pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih asik ya. Oke, sekarang saatnya kita berkenalan dengan Bamboozle. Apa itu Bamboozle? Jadi Bamboozle itu adalah media pembelajaran berbasis game yang praktis ya dan mudah diakses ya. Jadi berbeda dengan game-game yang lain, game-game Bamboozle ini bisa juga diakses langsung tanpa kita perlu registrasi gitu ya. Hanya saja kalau kita ingin membuat game atau mengakses menu yang lebih dalam, maka kita perlu untuk registrasi. Namun untuk memainkannya saja kita tidak perlu untuk registrasi, kita sudah bisa untuk memainkannya. Ya. Kemudian yang paling utama adalah dia itu praktis dan mudah diakses ya. Jadi dengan gadget-gadget kita kan tidak seragam ya gadgetnya, ada yang versinya lebih lama, ada juga yang versi lebih baru. Nah, karena tampilannya ini sederhana dan mudah diakses, maka memungkinkan untuk diakses oleh device-device yang sudah lebih lama seperti itu ya. Bisa dimainkan online ya, jadi ini bisa dimainkan oleh siswa di mana saja secara online menggunakan device-nya masing-masing, dan dimainkan secara berkelompok. Jadi siswa nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ini akan membuat siswa itu berkompetisi dengan kelompok-kelompok yang lain.
Berikutnya kita bahas tentang kelebihan dari Bamboozle. Yang pertama, dia tentu saja ya tersedia mode gratis ya. Ada juga mode yang berbayar. Hanya saja untuk mode gratis ini dia sudah cukup baik ya untuk fasilitas-fasilitasnya atau media yang bisa diakses itu cukup banyak ya. Kemudian ini banyak tersedia game, baik game-game yang sudah dibuat orang lain, kita juga bisa membuat game sendiri. Praktis dan hemat waktu dalam persiapan ya. Jadi praktis ya. Tadi untuk mengaksesnya mudah, hemat waktu juga karena kita tidak perlu persiapan terlalu lama. Kita juga kalau tidak ada waktu bisa juga langsung menggunakan game yang sudah dibuat orang lain. Dan ini ya bisa diakses secara online, jadi lebih murah ya, karena kan hanya cukup menggunakan kuota internet ya. Mudah digunakan dan diakses, bisa menimbulkan keaktifan siswa dan menimbulkan interaksi ya. Tampilannya juga sederhana dan mudah dipahami. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak terbiasa menggunakan game-game online atau media-media platform belajar online bisa mudah untuk mengaksesnya karena memang tampilannya itu sangat sederhana ya. Nah, yang terakhir bisa membuat game sendiri ya. Bisa juga nih menggunakan game yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Oke, menarik sekali ya Bapak Ibu ya tentang Bamboozle ini. Selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan ini bisa memberikan referensi lain tentang platform yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ice breaking misalnya di kelas ya. Sekian, terima kasih untuk materi hari pertama ini. Kita tadi sudah berkenalan tentang apa itu game edukatif, kemudian game based learning, dan terakhir kita juga belajar tentang manfaat dari game based learning. Kemudian ada juga kelebihan-kelebihan dari Bamboozle. Oke. Untuk tugas hari pertama ini silakan Bapak Ibu bisa mengklik link presensi hari pertama ya Bapak Ibu yang sudah kami share di Telegram, yang isinya itu adalah sebutkan kelebihan dari Bamboozle ya, minimal 3 ya. Lebih banyak lebih bagus ya Bapak Ibu. Baik, sekian itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pelatihan hari pertama ini. Sampai jumpa di pelatihan hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.